Baik Mama dan saudara-saudara semua, kita akan masuk pada pembahasan tentang surat Ibrani. Yang pertama itu latar belakang. 1. Penulis surat Ibrani. Sejak abad kedua Masehi, karangan ini diberi nama kepada orang-orang Ibrani, namun penulis sama sekali tidak menyebutkan namanya. Tetapi dari gaya berpikir, cara mengembangkan teologi dan keterampilan dalam menafsir perjanjian lama, mendorong para penafsir perjanjian baru berkesimpulan bahwa penulis adalah seorang Kristen berlatar belakang Yahudi diaspora. Yang kedua adalah tempat dan waktu penulisan. Menurut Ibrani 13 ayat 23 dan 24, penyebutan Italia memberikan kesan bahwa surat ini ditulis di Roma. Maka diduga bahwa kitab ini ditulis sekitar tahun 85 sampai 90 Masehi. Yang ketiga, konteks penerima. Surat ini dialamatkan kepada orang-orang Ibrani, yakni orang-orang Kristen asal Yahudi. Tujuan si penulis ini ialah untuk menunjukkan kemuliaan perjanjian baru. Berdasarkan isi surat ini, maka kelihatannya sidang pembaca adalah sekelompok orang Kristen dari angkatan kedua atau ketiga. Yang keempat yaitu tujuan penulisan surat Ibrani. Tujuan dari penulisan surat ini ialah menunjukkan keunggulan Kristus dari Yudaisme. Pada saat sang penulis surat mengembangkan pikirannya, dia menjalin 3 buah konsep, yaitu nasihat, rangkaian 5 buah peringatan, dan penghiburan atau memberi kepastian. Berdasarkan konsep-konsep inilah penulis Ibrani menentang kecenderungan ke dalam arah kemurtadan. 5. Ciri khas kitab. Alam pikiran Yunani yang di dalamnya penulis berani bergerak ialah alam pikiran seperti berkembang di kalangan orang Yahudi. Menurut cara berpikir Yahudi Yunani, disebut dunia terdiri atas 2 tingkat, yaitu dunia atas dan dunia bawah. Penulis Ibrani pada pokoknya hanya ingin memperlihatkan bahwa tata penyelamatan Kristen jauh melampaui tata penyelamatan lama. Pembahasan yang berikut tentang pokok teologis dari surat Ibrani. Yang pertama, Yesus adalah firman itu sendiri. Penulis surat melalui tulisannya dengan menyatakan bahwa pada awalnya Allah berbicara kepada manusia melalui para nabi. Semua yang dikatakan dalam kitab suci itu disampaikan oleh Allah melalui para nabi. Akan tetapi, sekarang Allah berbicara melalui anaknya. Ia telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Anaknya itu adalah Tuhan yang menyampaikan berita keselamatan kepada para pengikutnya yang mula-mula dan kepada para pembaca. Yang kedua, Yesus lebih tinggi dari para malaikat. Menurut penulis, ada 2 hal mendasar yang membedakan hubungan antara Allah dengan anak dan hubungan antara malaikat dengan Allah. Yang pertama, Yesus adalah anak Allah, dan yang kedua, Yesus antara adalah Allah dan kekal. Salah satu perbedaan Yesus dengan para malaikat adalah kekekalannya. Yang ketiga, Yesus adalah imam besar, lebih tinggi dari imam besar keturunan Lewi. Pada satu pihak, Yesus memiliki kesamaan dengan imam besar keturunan Lewi, tetapi pada pihak lain ia memiliki perbedaan. Kesamaan Yesus dengan imam besar keturunan Lewi adalah Yesus sebagai imam besar setia kepada Allah menunjuk Dia sebagai imam besar, dan Yesus adalah imam besar yang penuh belas kasih. Ada juga perbedaan Yesus dengan keimaman keturunan Lewi, yaitu yang pertama, Yesus adalah seorang imam besar menurut peraturan Melkizedek. Yang kedua, pengorbanan Yesus membuat Dia sebagai imam besar yang sempurna. Dan yang ketiga, Yesus adalah sumber keselamatan yang kekal. Yang keempat, yaitu nasihat untuk tetap setia dalam iman. Menurut penulis, orang percaya pun sedang berada dalam suatu perjalanan menuju perjanjian. Demikian pula keberadaan orang percaya pada masa kini. Perjalanan itu penuh dengan penderitaan, karena itu orang beriman dapat hanyut. Perjalanan menuju masa menyimpang dari arah perjalanan yang tepat. Penulis surat Ibrani mendorong para pendengarnya untuk mengikuti contoh-contoh kesetiaan dari orang-orang yang telah melakukan perjalanan di masa lampau, untuk menghindari contoh-contoh dari orang yang gagal dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini, Yesus adalah contoh yang paling penting. Melalui nasihatnya ini, penulis surat Ibrani mengajak jemaat yang ia sapa untuk bersikap waspada, sehingga tidak ada murtad dari Allah yang hidup itu. Walaupun perjalanan iman itu sungguh amat berat, tetapi melalui nasihatnya ini, penulis surat Ibrani mengajak jemaat agar mereka harus tetap setia dalam iman yang telah mereka miliki selama ini.